Oh, sorry, sorry. Oke, Oke, Bu Saada, Bu Saadatul Hasanah. Dalam hukum ini kita akan melewati dua step, yaitu Ibu memperkenalkan diri dulu, identitasnya Ibu, guru di mana, berapa lama sudah mengajar kimia, apa memang ijazahnya kimia dan sebagainya. Yang kedua, itu selang 10 sampai paling tinggi 15 menit. Ya, Bu ya. Yang kedua ada tanya jawab dari kami, satu saya Sugiyarti dan yang kedua Bapak Pak Alimin Enre. Ya, Bu ya. Oke, jadi saya berikan waktu sampai jam 11.22 menit. Jam 11 tambah 10, 25 sampai 27 menit. Oke, Bu, silahkan Bu Saada mempersilahkan perkenalan diri, kemudian mengajar, Bu ya, mengajar secara simulasi, Bu ya, mengajar. Ibu Iya, Saada. iya Bu. Seakan-akan Ibu mengajar, tapi tidak usah menjelaskan kayak bagaimana-bagaimana. Yang penting semua item-item mengajar itu yang Ibu lakukan dikemukakan. Silakan Bu Saada sampai jam 11.26 atau 27 menit. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saadatul Hasanah. Sekarang bekerja di MAN 1 Pesawaran Lampung. Saya sudah mengajar sejak 2007, lulus dari S1 Unila Pendidikan Kimia. Lulus 2007 langsung mengajar di swasta dulu Bu. Kemudian baru 2009 saya terima PNS di Kemenak. Sampai saat ini saya juga sudah mendapat gelar master dari UNES dan beasiswa dari Kemenak. Ya, saya langsung ajar ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Ya, bertemu lagi dengan Ibu Saada ya. Hari ini semoga sehat semua, tetap semangat. Kita akan belajar dalam waktu 2 kali 45 menit ke depan bersama Ibu. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan kita berdoa itu mendapatkan ridho Allah dan kita dipermudah dalam mencari ilmu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Amin ya. Sebelumnya Ibu cek dulu secara ada yang tidak hadir pada kesempatan hari ini. Sekretaris siapa ya? Oke, udah hadir semua ya. Terima kasih. Nah, untuk hari ini kita akan sebelum Ibu masuk ke materi tentang kesan atom karbon, ada Ibu yang menanyakan materi yang sudah kalian dapatkan di kelas 10, yaitu ya ada masih ingat tentang ikatan kovalen? Ya, Suci gimana? Bagus sekali. Kemudian ada yang tahu bagaimana cara menentukan elektrovalensi? Feby, ya, silakan. Terima kasih ya. Baik, berarti kalian masih ingat ya materi yang kalian dapatkan di kelas 10. Nah, sebelumnya Ibu akan memberitahu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui Games Turnamen, yaitu dengan metode gamifikasi kita akan pelajari mengidentifikasi kekhasan atom karbon, kemudian mengetahui bagaimana ikatan dalam atom karbon dan hidrokarbon, kemudian sampai kalian menganalisis jenis-jenis dari atom karbon. Oke, sebelumnya Ibu akan tayangkan gambar ya. Di sini ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ada gambar jagung ya. Kalian suka semua ya dengan jagung ya? Oke, jagung ini kalau lama-kelamaan dibakar akan gosong ya. Nah, apa yang menyebabkan dia hitam seperti ini? Karena mengandung karbon ya. Karbon ini anak-anakku banyak sekali yang ada di alam semesta ini. Ketika kita bakar kertas itu warna hitam, kemudian bakar kayu juga warna hitam. Berarti karbon ini banyak sekali dalam tubuh kita juga pun ada karbon, itu dalam bentuk protein, lemak dan sebagainya. Nah, saking istimewanya atom karbon ini, apa yang menyebabkan karbon memiliki kekhasan? Nah, ini akan kita pelajari pada pertemuan kali ini bersama Ibu. Nah, sebelumnya Ibu akan mengelompokkan kalian menjadi 4 kelompok yang heterogen ya. Silakan, ini sudah Ibu tayangkan kelompoknya, kelompok alkana, kelompok bensin, dan kelompok karbon, dan kelompok D ya. Silakan duduk berkelompok dengan tertib. Ya, baik. Nah, ini ada LKPD.
Ibu akan bagikan. Nah, sebelumnya ada video yang terkait dengan materi yang akan kita bahas sebelum ini. Silakan saksikan dan diamati. Baik, terima kasih. Nah, ini LKPD kalian diskusikan sesuai kelompok yang sudah Ibu bagi tadi. Nah, dalam waktu 15 menit ya. Nanti kalau ada yang kurang atau ada yang kurang dimengerti, bisa dikomunikasikan dengan Ibu. Ya, cukup waktunya. Silakan untuk kelompok Alkana, kelompok A tadi mempresentasikan, namun sebelumnya Ibu akan undi dulu ya. Maaf tadi Ibu undi dulu menggunakan spinning wheel ya, spinning wheel. Jadi yang kelompok yang maju itu yang setelah diundi dari spinning wheel itu. Oke, yang maju dulu ternyata kelompok C. Ya, silakan kelompok C maju. Yang lain menanggapi. Oke, kalau ada pertanyaan dari kelompok lain diajukan. Ya, terima kasih kelompok C. Kelompok selanjutnya kita undi lagi. Yang keluar ada kelompok A. Ya, silakan maju. Kelompok A, silakan disampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, terima kasih. Kelompok lain ada yang menanggapi? Tidak ada? Oh, ada pertanyaan. Ya, bagus sekali pertanyaan dari kelompok D. Ya, terima kasih. Oke, dari tadi ya sudah semua udah maju ya. Sekarang kita akan ada kuis nih. Kuisnya melalui Quizy ya. Jadi sudah Ibu berikan kode joinnya melalui WhatsApp group, silakan masuk. Tapi kerjakan secara berkelompok, tapi melalui satu smartphone saja. Oke, bagus sekali. Jadi hasil yang keluar adalah kelompok Alkana yang menjuarai pada turnamen kali ini. Oke, ini untuk yang juara pada hari ini ada penghargaan kelompok dalam bentuk sertifikat ya sebagai the best team pada hari ini. Ya, untuk pembelajaran kali ini semoga jadi termotivasi ya. Jadi kalian akan bertanding dalam games dalam kali ini dan mungkin setelah ini kita akan ada soal evaluasi dari pembelajaran ini, yaitu melalui Quizy juga. Tapi ini tidak berkelompok ya, tapi individu. Silakan join ke soal evaluasi. Baik, nanti hasil ini ada sebagai evaluasi Ibu bagi yang tidak mencapai KKM, ada remedial nanti, dan bagi yang sudah melampaui KKM, ada pengayaan yang akan dilaksanakan. Nah, sebelum Ibu tutup, kita refleksi dulu ya dari pembelajaran kita hari ini. Apa saja sih yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ya, silakan Sinta kemukakan pendapatnya. Oke, bagus sekali. Oke, kemudian ada apa lagi yang paling kalian suka pada hari ini pembelajarannya? Budi? Oh ya, bagus ya, mantap. Atau yang ketiga nih, apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran kita hari ini? Ya, bagus. Terima kasih. Nah, terakhir, kalian silakan mengisi angket motivasi belajar yang sudah Ibu tautkan lewat Quizy, silakan join. Ini tidak mempengaruhi pembelajaran, hanya saja ingin mengetahui motivasi pembelajaran kalian pada hari ini. Nah, baik, sebelumnya Ibu beri kesimpulan ya apa saja yang sudah kalian dapatkan pada hari ini. Mudah-mudahan yang sudah Ibu berikan tadi kalian bisa pahami dan kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan lebih menantang. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu, sudah? Ya, cukup, Bu. Udah. Pak Limin, silakan, Pak. Oke, terima kasih. Menarik sekali apa yang Ibu lakukan tadi, Ibu Saada. Ibu Saada siap diberi pertanyaan? Bismillah, siap, Pak. Siap. Nah, menarik tadi kok langsung ada namanya angket motivasi belajar. Apa sebabnya Ibu memberikan angket motivasi belajar? Oh iya, Pak. Ya, jadi ini terkait dengan identifikasi masalah yang di awal. Jadi identifikasi masalah yang saya dapatkan pada LKS 1.1 bagian pedagogik adalah motivasi belajar siswa yang masih rendah dalam hal ini terkait dengan pembelajaran yang ada di kelas. Jadi siswa ini terutama yang mendapatkan perlakuan yang dalam metode yang kurang menyenangkan, pembelajaran kurang menyenangkan, kemudian kurang melibatkan siswa, mereka kurang tertarik dalam pembelajaran sehingga motivasinya rendah. Terlebih ketika mendapatkan jam siang itu mereka kurang konsentrasi dan kurang termotivasi. Ya seperti itu, Pak. Nah, jadi
Identifikasi masalahnya adalah motivasi belajar siswa rendah. Itu identifikasi masalah. Di kelas yang Ibu identifikasi masalahnya, masalah-masalah pembelajaran. Nah, itu yang mau diselesaikan. Minat, motivasi belajar siswa rendah. Langkah pertama, Ibu identifikasi masalah. Tentu selanjutnya Ibu analisis identifikasi masalah kan? Iya, Pak. Apalagi apa yang perlu di situ identifikasi masalah. Sebab Ibu selanjutnya harus menyelesaikan menentukan solusi yang Ibu harus menyelesaikan ini. Karena ini masalahnya adalah masalah yang mungkin di kelas berdasarkan hasil identifikasi masalahnya Ibu. Nah, tentu harus dicari solusinya. Coba Ibu jelaskan kepada saya apa langkah sampai menemukan itu. Iya, jadi setelah saya identifikasi masalah utama dalam kelas saya, kemudian selanjutnya adalah saya mengeksplorasi apa yang menyebabkan masalah ini terjadi. Di tahap berikutnya kajian literatur dengan mengkaji. Tidak langsung itu penyebabnya. Tentu kita identifikasi itu kita eksplorasi identifikasi masalah dulu melalui literatur Bu ya. Iya, literatur. Tidak langsung penyebabnya dicari. Kita harus mencari literatur dulu. Identifikasi itu terkait dengan literatur. Biasanya masalah-masalah ini teridentifikasi di kelas itu. Ya, eksplorasi dulu. Dalam eksplorasi identifikasi masalah apa yang Ibu lakukan? Ya, tahap eksplorasi penyebab masalah, saya penyebab masalah. Ya, eksplorasi identifikasi masalah. Eksplorasi identifikasi masalah dulu. Betul ya, Bu? Iya, Pak. Jadi melalui literatur jurnal, kemudian buku dan wawancara ditemukan bahwa wawancara. Iya, wawancara. Iya. Nanti setelah itu kita lanjutkan penyebabnya apa ini. Ya, tahu, Bu? Iya, nah, Pak. pertanyaan saya, di saat identifikasi penyebab masalah, Ibu lakukan apa? Dari identifikasi penyebab masalah itu saya menganalisis, mengeksplor kembali, kemudian akarnya Pak, akar penyebab masalahnya yang menyebabkan itu kita mengidentifikasi penyebab masalah untuk mencari tahu akar penyebabnya. Mengapa kita lakukan itu? Ya, agar tahu yang menjadi sumber utama yang menyebabkan, misalnya motivasi tadi rendah, apa yang menjadi utamanya? Apa tujuannya kita mencari tahu? Iya, agar seperti kita ke dokter ya Pak, seperti kita yang mengobati dari misalnya nih suatu masalah atau penyakit yang sumber masalah itu gitu. Iya, kita tahu sumbernya, maka itu bisa diobati oleh dokter. Nah, kalau temukan itu pasti kita menemukan solusinya. Iya. Betul? Ada namanya eksplorasi alternatif solusi. Diberikan ini macam-macam kan. Misalnya orang demam, bermakai macam obat yang bisa diberikan, paracetamol. Ya toh, ada orang kalau makan paracetamol memang berhenti panas tapi batu-batu. Ada langsung pincang, kalau asam urat pasti pincang. Ya kan? Nah, itu banyak list obat yang bisa dipilih. Sama dengan kita guru. Makanya kita harus eksplorasi alternatif solusi. Solusi mana yang paling kecil resikonya? Toh? Iya. Ada yang menyebabkan batu-batu, menyebabkan pincang. Ada yang diberikan mungkin lama, 2 hari baru bisa ada dampaknya obat penurun panasnya. Tentu yang kita pilih adalah yang paling kecil. Nah, sekarang solusi yang terpilih ini Bu apa? Model apa? Ya, setelah saya melakukan analisis jurnal
dan buku dan terutama wawancara didapatkan bahwa solusinya di sini menggunakan metode gamifikasi atau game. Karena ada beberapa fenomena dari Untuk meningkatkan minat, karena katanya minatnya. motivasi, Pak. Motivasi rendah. Iya, motivasi belajar rendah. Kenapa bisa Ibu memilih itu? Game. Ya, ini juga untuk menjawab perkembangan industri 4.0 ya Pak. Jadi mereka siswa yang saya amati di sekolah terutama ini banyak menggunakan gadget ini tidak untuk pembelajaran, banyak untuk bermain game. Jadi saya mengkaji ternyata bisa menggunakan dalam bentuk metode games ini dalam bentuk pembelajaran. Dalam hal ini saya menggunakan platform Quizizz Pak dalam pembelajarannya sehingga setelah mereka melakukan pembelajaran kemudian di dalam pembelajaran menggunakan Quizizz dalam memandu pembelajaran ini gitu. Oke Bu, seharusnya Ibu mengatakan saja bahwa itu berdasarkan kajian literatur. Kan Ibu eksplorasi, Iya. mengkaji Iya, literatur. Satu. Ternyata literatur si A, si B mengatakan bahwa memanfaatkan metode game dengan aplikasi Quizizz, siswa akan meningkat minat atau motivasi belajarnya. Itu kata siapa? Kata buku, kata literatur, kata jurnal, Bu ya. Didukung oleh hasil wawancara saya dengan itu. Maka ditemukanlah solusi terpilih, itu adalah yang Ibu katakan tadi. Nah sekarang, Ibu kan sudah membuat rencana evaluasi. Nah tentu Ibu membuat angket motivasi, betul? Betul Pak. Angket motivasi. Hanya yang saya katakan, motivasi itu apakah sebelum siswa diajar diberikan angket motivasi atau sesudahnya baru dikasih angket motivasi? Setelah pembelajaran Pak, diberikan angket motivasi. Kenapa nanti setelah pembelajaran? Agar diketahui respon terhadap metode yang digunakan itu Pak. Jadi ya, apakah tidak dilakukan menurut jurnal? Kita ini kan berdasarkan jurnal, menurut teori, menurut buku. Apakah kita tidak sebaiknya memberikan angket motivasi dulu sebelum diajar dan setelah diajar baru diberikan lagi angket motivasi? Kita bisa lihat ternyata kalau diajar dengan metode ini meningkat. Ya. Iya. Apakah ada literaturnya bahwa hanya setelah diberikan itu, setelah diajar baru diberikan angket motivasi? Saya belum menemukan Mas Pak. Nah, makanya Ibu harus cari tahu. Iya, Pak. Kan Ibu sudah eksplorasi menurut siapa? Cari, itulah sebabnya Ibu disuruh dalam proses rencana evaluasi, disuruh lagi mengeksplorasi literatur yang ada. Supaya Ibu semakin yakin bahwa angket yang saya buat ini harus di awal sebelum pembelajaran, sesudah pembelajaran. Cari literaturnya. Pak Alimin tidak mau menggurui, tapi yang menggurui kita adalah literatur yang mendukung kita. Karena yang kita lakukan ini adalah metode ilmiah. Ya kan, Bu? Iya, Pak. Iya. Diperkaya lagi, Pak, untuk instrumennya. Ya, Bu. Dicari lagi supaya memperkaya nuansanya, Ibu. Jadi kalau ditanya nanti, saya harus memberikan angket motivasi sebelum saya ajar. Setelah saya ajar diberikan. Nah, mengapa kalau begitu harus 2 kali pembelajaran? Karena saya harus melihat lagi peningkatannya setelah saya tukang ajar. Pembelajaran berdasarkan refleksi saya, ada yang harus saya perbaiki. Kan setiap pembelajaran itu ada yang terlupakan misalnya, yang ini yang harus, makanya diberikan tindakan, Bu. Di pembelajaran kedua diberikan tindakan apa yang memperbaiki lebih lanjut. Tapi tetap adalah angket motivasi yang Ibu harus gunakan lagi. Supaya kelihatan apakah motivasinya meningkat atau menurun. Silahkan dikaji literatur. Pak Alimin tidak bisa mengatakan harus begini, tapi baca literatur. Baik, Pak. Ada dasarnya kalau Ibu mengkaji literatur. Nah, oke Bu ya.
Nah, sekarang pertanyaan saya. Nah, ini Ibu materi ajarnya apa tadi? Kekhasan atom karbon, Pak. Kehatan atau karbon. KD-nya apa bunyi? KD-nya 3.1 menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongan senyawanya. Ya, itu berapa kali pertemuan? 2 kali pertemuan, 1 pertemuan 2 kali 45 menit. 2 kali pertemuan yang kita akan lakukan Oh, di iya. PPG ini kan, Iya, Bu? Pak. Iya. Menurut kata silabus, berapa kali pertemuan itu? Untuk KD titik 31. KD 3.1 harus kita baca, Bu. 9 pertemuan, Pak, 9 termasuk kali pertemuan. minyak bumi Coba dan kita telusuri apa yang mau dicapai. KD-nya itu apa bunyinya, Bu? menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongan senyawanya. Nah, ya. Jadi Ibu harus meneruskan IPK yang mendukung ketercapaian KD. Dengan berapa kali pertemuan? 9 kali pertemuan, Ibu. Iya, Pak. Ya. Kak, hanya KD itu 9 kali pertemuan. Banyak sekali yang harus disampaikan. Ya kan? Kan setelah ini hidrokarbon materinya, Bu ya. 3.2 hidrokarbon, Bu ya. 3.2 itu minyak bumi, Pak. Minyak bumi. Iya, tadi saya Tentu, ingat. buka kapan dia? Bye-bye. Jangan diingat-ingat. Oh, iya, Karena Pak. harus ya. Iya. Nanti dilihat itu. Kenapa kita harus analisis silabus, analisis kurikulum. Kalau Ibu benar membuat IPK dengan benar, dengan 9 kali pertemuan itu, IPK-nya sudah disusun dengan sesuai dengan ketercapaian KD, KD itu harus dicapai. Nah, kalau tercapai KD-nya, IPK semua dicapai oleh siswa, maka KI juga tercapai. KI itu apa itu? Kompetensi inti, Pak. Nah, ada KI berapa saja? KI ada 4. KI yang Ya, pertama tentang spiritual, KI pertama sosial, ya, KI ketiga kognitif, dan keempat psikomotor, ya. ya, Pak. Kalau Keterampilan. itu tercapai semua, maka SKL-nya tercapai. Anak bisa lulus. Kalau tidak dicapai, Bu, harus diremedial. Sampai anak tuntas dari rumus itu. Mari kita lihat, Ibu. Saya ingin tahu apa rumusan IPK yang pertama. Rumusan IPK yang pertama adalah mengidentifikasi senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya plastik. Mengidentifikasi, tunggu. Yang kedua. Yang kedua mendeskripsikan. Yang ketiga. Ketiga menjelaskan. Yang keempat menganalisis. Menganalisis. Sudah sesuai dengan levelnya. Menganalisis apanya? Menganalisis keistimewaan atom karbon untuk menjelaskan penggolongan hidrokarbon berdasarkan kejenusan ikatannya. Jangan lupa atau senyawa karbon itu digolongkan. Ada karbon, ada senyawa karbon siklik, ada rantai lurus, ada yang jenuh, ada tidak jenuh. Jangan lupa sifat-sifatnya. Senyawa karbon tidak didasarkan pada sifat-sifatnya. Alkena berbeda alkuna. Berbeda alkana. Ada yang bisa reaksi substitusi, ada yang tidak bisa. Ya, Bu ya? Iya. Dan itu harus semua dicapai dengan 9 kali pertemuan. Sehingga Bapak Ibu harus merumuskan IPK-nya. Apa bedanya? Ibu merumuskan juga tujuan pembelajaran. Iya. Ya. Apa bedanya tujuan pembelajaran dengan IPK? Berbedanya tujuan pembelajaran ini adalah yang kita harapkan dituju gitu. Yang berisi komponen ABCD, A-nya audit. Ya, ada ABCD-nya. Ya, apa itu? Oke, ada kata kerja. Kata kerja
kenapa kalau saya rumuskan mengetahui siswa dapat melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengetahui kekhasan atau karbon. Boleh? Bolehkah Ibu saya merumuskan itu? Melalui diskusi kelompok, melalui tangan tayangan video bersama guru, siswa dapat mengetahui, Boleh, ya, Pak. Iya. mengetahui kekhasan atau karbon dengan benar. Boleh? Boleh, Pak, karena itu sudah mencakup komponen ABCD-nya. Oke, ABCD. Ini Ibu saya luruskan, kata mengetahui Oh, itu mengetahuinya. betul Oh kata iya. kerja, Oh iya. tidak operasional. Iya, benar, Pak. Hati-hati Bu. Di UP itu ada itu soal yang terkait dengan itu. Dan Iya. Ibu akan dijebak dengan ini. IPK ini apakah layak digunakan untuk sebagai tujuan pembelajaran ini cocok untuk digunakan pada pembuatan RPP. Hati-hati Bu. Mengetahui, memahami itu tidak bisa. Iya, Pak. Ya Bu. Iya. Biasa juga disebutkan IPK yang dirumuskan di situ apakah sudah cocok atau apa. Jadi Ibu harus tahu itu Bu. Iya. Ya, Bu. Iya, Nanti Pak, kalau UP ada satu nomor itu langsung Ibu tahu, oh ini saat tidak cocok ini. Iya, Pak. Nah, Bu. Oke Bu ya. Iya. Ya, itu sudah diingatkan Pak. Tadi saya kurang fokus tadi. Ya, Pak. Maaf, Pak. Makanya harus Iya. fokus, apalagi kalau kita UP berhadapan dengan komputer. Iya. Kalau itu Ibu tidak fokus, pasti tidak bisa lulus. Kenapa? Karena itu hal yang kecil itu, satu kata saja. Tidak bisa tuh. Pasti pilihannya Ibu salah kan? Nah, oke Bu. Baik, Pak. Jadi perhatikan konten yang harus dicapai ini. Nah, di sini. Nah, Ibu, kita lihat itu. KD-nya menganalisis. Nah, menganalisis kan yang seharusnya Ibu harus merumuskan yang selevel. Itu namanya IPK kunci ya. Iya. Kunci. Dan paling tidak yang di atasnya menganalisis itu bisa mengevaluasi Bu ya. Menilai. Siswa sudah bisa menilai. Nah, oleh karena itu Bu, tolong dipelajari Bapak itu karena itu banyak jebakannya itu soalnya nanti. Iya Pak. Ya. Terima kasih sudah diingatkan. Oke Bu. Saya ingin bertanya lagi. Saya sisa satu Ibu Ti. Mohon maaf. Nah, saya ingin bertanya ke Ibu. Selalu kita ini guru itu dihadapkan dengan menyusun perangkat pembelajaran yang inovatif. Yang mana sih itu pembelajaran inovatif? Tolong Ibu sampaikan kepada saya. Ya, pembelajaran inovatif. Silakan, Ibu. Baik Pak, terima kasih. Yeah. Pembelajaran inovatif ini adalah pembelajaran abad 21 yang harus dilakukan guru dalam menyiapkan peserta didik memiliki keterampilan abad 21, di mana dalam pembelajaran inovatif ini menjadikan peserta didik ini sebagai pusat pembelajaran atau student center learning, dan di dalamnya peserta didik diharapkan untuk bisa belajar berkolaborasi dan materinya juga dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi sehari-hari. Dan dalam hal ini guru memfasilitasi kemampuan dari peserta didik agar kemampuan 4C-nya tadi, kolaborasi, komunikasi, creativity, dan critical thinking-nya bisa masuk dalam pembelajaran itu sendiri. Misalnya dalam pembelajaran inovatif ini ada pembelajaran based learning, project based learning, discover learning, dan sebagainya. Oke, yang jelas pembelajaran untuk abad generasi milenial ya. Iya. Jadi harus diwadahi itu. Pertanyaan selanjutnya. Kita itu selalu mendengar ada pendekatan yang di K13 itu yang Ibu selalu dengar, pendekatan saintifik. Tahukah Ibu apa itu pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik ya, pendekatan saintifik ini yang mencakup komponen 5M, mengamati, menanya, mencoba, eksperimen, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan dari hasil pembelajaran itu. Iya, itu di K13.
Dan sekarang juga Ilmu Merdeka itu mengadopsi juga pendekatan saintifik. Kenapa begitu? Kenapa selalu dia didengungkan itu? Guru harus melakukan pendekatan saintifik. Apa sebabnya? Iya, sesuai dengan siswa diharapkan mengkonstruk ilmu pengetahuannya sesuai dengan tahap-tahap itu tadi, Pak. Jadi mereka tidak langsung diajari atau tidak disuapi dalam materi, mereka mengamati dulu dari pembelajaran dalam bentuk media atau video, baru mereka dari mengamati itu timbul rasa kritis, berpikir kritisnya, Ya, mengajukan oke, pertanyaan dan itu sudah selanjutnya. Kak Iji. Tapi ada satu hal yang dibentuk dalam pembelajaran. Haruslah siswa itu punya sikap Iya, ilmiah. sikap Punya ilmiah. sikap ilmiah. Apa itu sikap ilmiah? Sikap ilmiah, teliti, Ya, kemudian jujur, valid, gitu. ya. Nah, oke, jujur, berani Berani. mengatakan itu. Iya, Artinya kalau dia itu tidak pantang, tidak menyerah itu. Tuh. iya. Anda yang punya sikap ilmiah yang tinggi itu selalu mau mencoba. Ya kan? Itulah sikap. Ini tuh yang mau dibentuk, Bu. Supaya generasi emas bangsa Indonesia itu bersikap ilmiah. Jadi tidak ada lagi hoax di masa akan datang itu. Kalau semua guru itu melakukan pembelajaran dengan pendekatan ilmiah. Karena tidak ada yang bohong toh, semua berdasarkan apa pengamatannya. Maka tidak ada hoax, Bu, ya. Iya. Ya, tidak ada hoax. Jadi Ibu, makanya guru harus membuat peserta didik dan guru harus juga punya sikap ilmiah. Ya kan? Paham, Bu, ya? Iya, Pak. Itu yang mau dibentuk, sikap ilmiah. Pemberani, berani mencoba, selalu berinovasi, ya kan? Maka tidak ada hoax. Coba kalau di media sosial sekarang. Hoaxnya banyak, Bu, ya. Iya. Karena sikap ilmiah bahasa Indonesia tidak dibangun. Tidak dibangun oleh guru kita dulu. Tidak tahu guru zaman sekarang, tapi selalu dengan dinamika sekarang. Oke, saya kira cukup buat dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Saya kembalikan ke Ibu penguji 1, Ibu Dr. Sugiyarti. Silakan, Bu. Halo. Kelihatan jaringannya. Ya. Tidak ini. Tidak gerak. Iya, terpental lagi. Oke, itu Bu ya. Ya, terima kasih, Sehingga Pak. kita itu. Nah, ini di zaman now di abad 21 itu muncullah pendekatan STEM. Ada itu pendekatan abad 21 itu banyak sekali inovasi yang baru. Itulah pembelajaran inovatif. Termasuk pendekatan TPACK, TIPEK, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Kalau Ibu tidak memanfaatkan teknologi pembelajaran, maka anak di belakang pasti minum bir barangkali saat Ibu mengajar. Kenapa? Karena dia bosan. Tapi Ibu ini memanfaatkan, memberi peluang kepada peserta didik, memanfaatkan gadgetnya daripada dia pakai main chat-chat, menelpon temannya, lebih baik dia main game melalui proses pembelajaran. Itu memanfaatkan teknologi. Ya, itulah yang mengilhami sehingga guru itu harus melek teknologi. Ibu tahu yang mana guru yang memesona? Itu pertanyaan. Iya. Nah, Guru yang mempesona. Guru memesona itu yang mana? Ya. Iya. Silakan, Bu. Jadi saya selama PPG ini baru ada konotasi baru, Pak. Guru yang memesona ini dari PPG ini, Pak. Jadi saya baca dari modul itu, jadi guru memesona ini bagaimana bisa menjadi teman belajar bagi siswanya. Jadi tidak lagi guru tuh seram atau menakutkan bagi siswa, tapi jadi partner belajar dari siswanya. Kemudian guru memesona juga harus canggih gitu. Jadi tidak gaptek istilahnya, Pak, gagap teknologi gitu. Jadi bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dan juga bisa mengikuti perkembangan dari generasi-generasi yang diajar dalam hal ini. Bukan mempesona, memesona. Ya, memesona. Ya, Bu.
istilah baru kan? Iya. Nah, ini muncul. Nah, hal yang melandasi guru yang memesona Ibu sebagai guru profesional, sebagai pendidik profesional itu ada yang dia miliki sikapnya itu cinta tanah air, Bu ya, Iya. bisa ada Iya, Pak. guru yang berwibawa, ya kan, guru yang tegas, Iya. ya, guru yang disiplin. Kalau Ibu Saada itu mengajarnya jam berapa, Bu? Pagi-pagi. Iya, Pak. Kebetulan sekolah saya jauh dari rumah sekitar 1 jam. Jadi saya berangkat sekolah tuh jam 6.15 sehingga bisa masuk ke sekolah tepat waktu di jam 7.30 kurang dari sekolah gitu, Pak. Iya. Kalau Ibu tiba di sekolah jam 8, jam mengajarnya jam 7, siswanya itu jam 9 besok baru datang. Itu namanya guru tidak disiplin. Jadi itu yang namanya afektif, Bu, tidak diajarkan, tapi dicontohkan. Kalau gurunya disiplin, siswanya akan disiplin. Iya. Jadi itu. Nah, satu lagi, masih ada lagi banyak panggilan, banyak yang ini yang harus dimiliki oleh guru yang memesona itu. Penuh panggilan jiwa. Iya. Jadi kita harus penuh panggilan jiwa, senang mengajar. Punya jiwa samapta. Ya. Tidak harus samapta itu seperti tentara, tidak. Nah. Jadi apa yang melandasi lagi? Ada jiwa kesepenuh hatian, penuh hati untuk membimbing siswanya. Kemurah hatian itu 4. Nah, itu Bu yang saya sampaikan. Guru memesona itu harus punya itu. Jadi hampir saya katakan malaikat itu, Budi. Guru itu bukan malaikat. Ya hampir dikatakan malaikat karena harus penuh empati, ya kan, sehingga bisa dicontoh oleh ini, berwibawa. Tuh. Saya kira saya kembalikan ke Ibu penguji 1. Silakan, Bu. Terima kasih Pak Limin. Terima kasih. Ibu Saada. Iya, Ibu. Oke. Saya tadi menyimak di awal pembelajaran, awal Ibu mengantar anak-anak masuk belajar, Ibu menggunakan metode TGT. Ya, Ibu. Metode TGT, berarti Ibu pakai model apa? Modelnya cooperative learning dengan tipe Teams Games Tournament. Iya, cooperative learning tipe TGT. Tipe TGT. Kenapa selalu harus ada kooperatifnya, Bu? Ya, itu yang menjadi wadah awalnya Pak, Ibu. Jadi cooperative learning, pembelajaran kooperatif bersama-sama kelompok, dan dalam tipenya menggunakan sintak TGT. Ya, itulah pertanyaan saya. Kenapa itu kalau kita mengajar sekarang harus dalam kelompok, Bu? Ya, agar tercipta kolaborasi dan kerjasama antar peserta didik, terutama nanti dikelompokkan dalam bentuk heterogen, jadi siswa yang memiliki kemampuan rendah bisa dibantu oleh siswa yang kemampuan tinggi, demikian juga untuk dalam hal aspek yang lain, jadi mereka bisa berkolaborasi dalam satu kelompok itu. Nah, jadi Ibu itu, ini sudah Ibu mengajar mengatakan bahwa sesuai dengan K13 ya? Iya, kurikulum yang berlaku di sekolah kurikulum K13. Iya, oke. Semua sekarang kurikulum K13 ditambah lagi kurikulum Merdeka Belajar ya, Bu ya? Iya. Tapi kita lebih mengambil kurikulum K13 saja dalam PPG ini ya, Bu ya? Iya. Karena kurikulum Merdeka Belajar belum semua sekolah belum menerapkan dengan baik. Iya. Nah, yang saya mau tanyakan, Bu, di mana buktinya bahwa Ibu itu membelajarkan secara saintifik, pendekatan saintifik? Iya, jadi dalam pendekatan saintifik itu mengarahkan siswa
atau peserta didik dalam ini dalam kemampuan 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba atau eksperimen, kemudian mengasosiasikan, menalar, dan terakhir mengkomunikasikan hasil dari pembelajaran itu. Nah, dalam model yang Ibu ambil, apakah itu tercipta, Bu? Ya, dalam model yang saya ambil ini mengamatinya diawali dari video atau tayangan yang memantik siswa untuk menimbulkan pertanyaan-pertanyaan sekaligus untuk mencapai yang M yang kedua, yaitu menanya. Kemudian yang berikutnya mencoba itu dengan dari LKPD itu saya buat panduannya mengkonstruk dari hal-hal yang mereka pertanyaan-pertanyaan dan percobaan Iya, coba dari lihat ini. Ya, silakan. ya percobaan dari identifikasi kehasil atom karbon, kemudian yang keempat itu menalar atau mengasosiasikan dari hasil-hasil diskusi itu mereka akan membuat kesimpulan dan akhirnya bisa mengkomunikasikan dari hasil diskusi itu. Oke. Terus, apa bedanya dengan 4C, Bu? Ya, 4C ini Dengan adalah pendekatan saintifik tadi. 4C ini adalah keterampilan abad 21, bagaimana siswa bisa mengkomunikasikan, berpikir kreatif, berpikir kritis, dan bisa berkolaborasi. Sebenarnya ini saling bertautan untuk dalam pembelajaran ini sehingga menjadikan pembelajaran lebih inovatif dan juga siswa bisa berpikir dalam hal ilmiah dalam hal ini. Itulah, Bu, kalau dilihat tadi pembelajaran pendekatan saintifik dengan 4C tadi itu. Itu menurut Ibu itu kalau sudah saintifik sudah ada 4C atau kalau sudah 4C tidak perlu saintifik? Menurut saya masih perlu adanya kreativitas, karena kreativitas di sini mereka menemukan cara baru atau pola pikir baru sehingga bisa menemukan. Oke. Ya. Di mana Ibu menerapkan creativity dalam model TGT tadi? Ya, kreativitas di sini ditampakkan dari mereka mencari jalan baru, misalnya dalam diskusi itu kan mungkin ada yang berpendapat berbeda satu sama lain tapi satu tujuan sama. Jadi cara berpikirnya yang berbeda namun membentuk pengetahuan baru yang sama gitu, Bu. Jadi berpikir kreatif itu dalam satu masalah tapi mereka menjadikan berbeda dalam Kenapa ini kayak berpikirnya. tidak masuk? Oke. Terus bagaimana Anda menilai bahwa anak-anak sudah melakukan 4C atau pendekatan saintifik? 4C ini bisa observasi dari pembelajaran itu dan juga ditampilkan dari siswa itu sendiri. Ada perubahan dalam pembelajaran itu. Langsung di situ. Halo. 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 Ya, Ibu. Ibu Saada. Iya, Ya. Ibu. Ya. Jadi bagaimana apakah dalam pembelajaran ada observasi tentang bahwa kemajuan siswa belajar itu sudah ber-4C atau bersaintifik? Apakah ada unsur penilaiannya Ibu itu? Ya, penilaiannya dalam bentuk keterampilan, instrumen keterampilan, kemudian ada instrumen sikap yang mencakup dari 4C dan saintifik tadi, Bu. Dan juga dalam hal kognitifnya dari hasil pembelajaran itu yang dievaluasi. Ibu sudah buat betul Ibu buat itu? Saya sudah mencoba buat, Bu. Ya, mungkin akan divalidasi lagi. Ya. Pasti, Bu. Jadi nah, disinilah kita menerapkan. Ibu ingat pendekatan atau integrasi TPACK, Bu? TPACK itu
mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. T-nya teknologi, P pedagogik, C konten, dan K-nya ada knowledge. Ada A di tengah, Bu. TPACK. Makanya orang sebut TIPAK. TPACK. TPACK. Ya. Ya, yang saya tahu itu tadi, Bu, teknologi pedagogikal content knowledge, Bu. Yang mana itu teknologi Wak, dalam pembelajarannya Ibu tadi? Teknologi yang dalam pembelajaran ini menggunakan quizzes, kemudian PowerPoint, video pembelajaran, kemudian Canva. Dalam hal ini saya membentuk LKPD menggunakan Canva dan juga PowerPoint. Kemudian LKPD juga PowerPoint Canva juga. Iya. Iya. Kemudian nanti Terus P-nya di mana? P-nya Apa itu P? pedagogikal. Yang mana itu, Bu? Pedagogikal ini Yang adalah mana? pengetahuan ya, Bu. Pengetahuan pedagogikal pengetahuan? Bu, maaf, Bu. Pedagogikal ini guru yang mengajarkan, memahami peserta didik. Hah? Pedagogi. Memahami seperti apa, Bu? Contohnya pedagogikal. Misalnya memahami peserta didik menampung kelas siswa menggunakan email atau WhatsApp, kemudian pengelolaan pembelajaran misalnya dengan prestasi online atau LMS seperti itu, Bu. Oke. Arts-nya di mana, Bu? Art. Apa nih? Art seni ya, Bu ya? Ya. A-nya di mana, Bu? A itu seni ya, Bu. Seninya. A? A. Ya, yang mana itu? Yang mana itu, Bu? Artnya dalam hal mereka menyajikan hasil karya mereka, Ibu. Dalam presentasi atau hasil dari percobaannya seperti itu. Begitu arts-nya, Bu. Di mana, kenapa dikatakan arts di situ, Bu? Jadi arts itu membuat keterampilan seninya ya, Bu ya. Saya belum baca lagi yang artnya, Bu. Ya, di mana seninya? C-nya apa, Bu? C-nya konten. Konten itu materi. Materi yang akan diajarkan. K itu apa, Bu? Kayaknya baru knowledge-nya tadi apa? Pengetahuan yang didapatkan oleh siswa. Pemahaman siswa. Iya. Atau jadi arts-nya itu, Bu, yang tadi itu. Arts itu adalah seni. Seni, iya. Artinya, Bu, bahwa Ibu sampaikan, mau melihat motivasi harus ada angket motivasi. Mau melihat keterampilan ada instrumen keterampilan. Ibu mau mengevaluasi nanti harus Ibu di RPP itu harus sudah ditahu. Evaluasinya nanti itu level kognitif berapa saja. Itu harus tergambar di IPK-nya. Misalnya IPK penunjang, siswa memahami atau bukan memahami ya, siswa menuliskan, artinya menuliskan rumus kimia. Itu C berapa? Misalnya C3, harus Ibu tulis di belakang. Misalnya cepat. Begitu juga dengan IPK inti dan IPK KD4. Apa KD4-nya? Mungkin C5 atau C6 mencipta. Nah, itu nanti semua itu Ibu buat di evaluasi, sesuaikan. Jadi pada saat Ibu membuat soal, harus sesuai dengan apa yang Ibu sudah bikin di PK. C apa yang Ibu harus capai. Nah, dalam pembelajarannya ini Ibu, di level mana Ibu mau capai pembelajarannya? Sesuai dengan KD IPK kuncinya menganalisis. Jadi IPK-nya dalam C4. Ya. Hanya menganalisis? Menganalisis apa, Bu? Menganalisis keistimewaan. Coba sebut. Keistimewaan. Menganalisis keistimewaan atom karbon untuk menjelaskan penggolongan hidrokarbon berdasarkan kejenuhan ikatan. Kemudian apa, Bu? Bilangnya ya tidak sampai tadi putus. Iya. Menganalisis keistimewaan atom karbon untuk menjelaskan penggolongan hidrokarbon berdasarkan kejenuhan ikatan. Berarti C berapa itu, Bu?
menganalisis masuk ke C4. Nah, tidak semua kata menganalisis itu, Bu, itu C4. Itu menganalisis boleh juga di C5, Bu. Oh, iya. Tergantung apa yang Ibu analisis. Seperti tadi, kalau hanya Ibu menganalisis karakteristik sifat-sifat senyawa alkana, itu mungkin C4. Tapi karena Ibu mengatakan menganalisis sifat alkana alkuna untuk memahami apa, itu C5. Karena setelah menganalisis, dia evaluasi. Jadi masuk C5. Oke? Ya, iya, Bu. Sama juga kalau C2 menjelaskan. Tapi kalau Ibu C2 misalnya menjelaskan pengertian atom C2 yang mana? Nah, itu C2. Kalau siswa mampu menjelaskan hubungan sifat C2 dengan C3, alkana dengan alkana dalam kehidupan sehari-hari, itu sudah masuk apa? C5. Iya, C3. C4 dengan C5. Jadi bukan dari kata menjelaskannya saja, Bu. Jadi bukan KKO-nya saja. Iya. Tetapi sejauh mana, sedalam apa yang mau dijelaskan. Oke, Bu? Iya, terima kasih, Bu. Jadi seperti kalau Ibu melihat KKO, kok di C2 juga ada menjelaskan, di C3 juga ada apa, di C5 juga ada menjelaskan, itu karena makna yang dijelaskan itu berbeda kedalaman atau keluasannya, Bu. Oke, Bu? Iya, benar, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Itu namanya ARS, Bu. Jadi mulai dari RPP-nya Ibu, LKPD, modul atau bahan ajar, media, kemudian evaluasi, itu harus ARS, Bu. Selaras namanya. Oh, ARS itu selaras ya. Iya, kesesuaian, Kesesuaian. keseimbangan. Iya, dari depan sampai ke belakang. Karena kan ini kita bersains. Sains itu harus dapat dipertanggungjawabkan, ya kan, Bu? Pada intinya. Ya, itu namanya. Jadi bukan ARS, kalau ARS itu karena ada video menyanyi. Enggak itu, Bu. Kalau kita di seniman, jurusan seni, itu. Kalau kita di pendidikan, kita juga punya ARS, Bu. Ada seni. Nah, dari apa seninya di sini? Bahwa keselarasan berpikir anak-anak itu bagus, memuaskan, karena tidak timpan tindih. Nah, jadi kalau Ibu tidak membuat level kognitif apa yang di IPK-nya, Bu, langsung Ibu kasih evaluasi, berarti itu seninya tidak bagus. Oh, iya. Ibu nanti kewalahan membuat soal. Apa soalnya ya? Kenapa Ibu berpikir membuat soal? Lihat saja IPK-nya. Mau bikin C2? Ya bikin. Nah, begitu Ibu. Itu termasuk seni. TPACK. Memang sepanjang-panjang saya hukum, Bu, hampir semua guru tidak memahami apa arti arsnya. Ada selalu arti itu kalau dia dalam ada videonya, ada seni, ada animasi, itu arti seni dalam arti leksikal, arti dalam kamus. Leksikal. Jadi kita juga orang pendidikan berseni, Bu. Ya kan, Bu? Iya, Ibu. Iya, keselarasan. Terima Oke. kasih, Bu. Terus jadi Ibu, iya, itu Ibu memahami apa itu literasi numerasi, Bu? Literasi numerasi. Ya, literasi numerasi ini terkait melek dalam hal pembelajaran ya. Misalnya dalam pembelajaran itu siswa bisa menginterpretasikan data tabel, diagram, kemudian bisa mencari referensi tambahan dalam hal bacaan dalam mendukung pembelajaran. Oke. Literasi literasi numerasi, number ya, tentang angka-angka. Jadi pada saat anak-anak membuat grafik, membuat itu sudah termasuk literasi numerasi, berkaitan. Jadi tidak berpisah, Bu, tidak selamanya berpisah. Pada saat membuat grafik, di situ terjadi literasi numerasi. Karena dia akan memberikan literasi, kan apa hubungannya antara angka 1 dalam grafik dengan angka 2? Apakah naik atau turun? Apakah apa artinya? Itu berliterasi namanya, Bu ya. Jangan selalu dipisahkan bahwa kalau dia membaca
literasi kalau dia menghitung numerasi. Oh, Ada iya. membaca di dalamnya, ada numerasi seperti memberikan soal. Ya toh? Iya. Iya, ada 5 kita membuat ini membutuhkan ini 5 gram. Hasilnya setelah ditambahkan menjadi warna biru dengan berat misalnya 3 gram. Mengapa demikian? Itu berliterasi juga, Bu, karena memberikan penjelasan. Oh. Jadi kadang literasi numerasi itu jangan dipisahkan kalau kita dalam ilmu IPA, ya kan? IPA. Karena pada saat literasinya kurang, pasti numerasinya kurang, Bu. Iya. Kalau anak-anak tidak memahami makna kata, pasti dia tidak bisa kerja soalnya. Iya, benar. Ya kan? Iya. Ya. Begitu kan? Ya. Oke, saya kira cukup sekian Ibu. Saadatul hasanah, mudah-mudahan hasilnya lebih bagus. Amin, Oke, Bu. Bu. Terima kasih juga Bu ilmunya ya, Bu. Sama. Saya stop ya, Silakan Bu ya. Ibu. Saya stop ya, Iya, Bu dan ya.